Halo teman-teman, selamat datang di Cerita. Jadi di sini kami akan menceritakan tentang lesson study. Guru-guru super misi rahasia lesson study. Pernahkah kamu membayangkan guru-guru punya misi rahasia untuk menyelamatkan dunia pembelajaran? Yap, kamu betul sekali. Ini bukan sebuah dongeng, tapi ini adalah misi lesson study. Selamat menyaksikan. Pagi yang cerah sebelum mengajar Pak Jo, Bu Dini dan Pak Komo sedang duduk santai di ruang guru. Teman-teman, kita harus memperbaiki cara ngajar kita. Murid-murid ngantuk semua pas pelajaran IPA. Ya iyalah Pak Jo, gurunya aja suka ngantuk. Gimana muridnya? Emang kita bisa berubah jadi guru super kayak di film? Bisa, pakai jurus sakti, lesson study. Lesson study itu kayak tim superhero. Tahap pertama itu plan. Plan itu seperti diskusi sesama guru, mempersiapkan bahan ajar, RPP, dan lain-lain. Tahap kedua yaitu proses dilakukannya pengajaran. Menjadikan pembelajaran yang interaktif. Serta menciptakan suasana belajar yang asik. Tahap ketiga yaitu evaluasi yang dilakukan oleh semua guru. Wah, setelah lesson study, murid jadi lebih semangat, dan kita juga jadi makin kompak. Iya, guru bukan hanya mengajar, tapi juga belajar bareng. Dengan lesson study, kita bukan cuma guru, tapi pahlawan sejati. Jadi, yuk, kita semua jadikan sekolah tempat belajar guru dan murid. Karena pembelajaran hebat, lahir dari guru yang terus belajar. Hai semuanya, pernah gak sih kalian bertanya-tanya, lesson study itu apa ya? Lesson study itu tentang apa sih? Nah, kebetulan nih, kali ini kami akan menjelaskan tentang apa itu lesson study. Nah, teman-teman, ada yang udah tahu belum apa itu lesson study? Nah, lesson study itu merupakan sebuah pendekatan pengembangan profesional guru yang berasal dari Jepang, yang menekankan pada kolaborasi antar guru untuk merancang, mengamati, dan merefleksikan sebuah proses pembelajaran secara sistematis. Tujuannya bukan hanya untuk memperbaiki pelajaran, tapi juga untuk meningkatkan pemahaman guru tentang bagaimana siswa belajar. Dalam lesson study, pelajaran dianggap sebagai objek studi yang dikaji secara bersama-sama, bukan sebagai produk akhir. Hal ini menjadikan lesson study bukan hanya sebuah metode, tetapi sebuah filosofi pembelajaran sepanjang hayat bagi guru. Tujuan lesson study itu untuk apa sih? Nah, tujuan utama itu untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui kolaborasi antar guru. Di jenjang dasar, fase perkembangan kognitif dan karakter siswa masih sangat dinamis, sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran harus lebih reflektif dan adaptif. Dengan lesson study, guru dapat saling berbagi praktik terbaik, mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa, dan mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif, kreatif, dan konseptual. Selain itu juga, lesson study menumbuhkan budaya belajar di kalangan guru itu sendiri. Apakah lesson study sama dengan supervisi pembelajaran? Nah, meskipun keduanya bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, lesson study berbeda dari supervisi. Supervisi biasanya dilakukan oleh pihak eksternal atau atasan, seperti kepala sekolah atau pengawas, bersifat satu arah dan terkadang lebih fokus pada evaluasi guru. Sedangkan lesson study bersifat kolaboratif dan horizontal. Guru belajar bersama dan dari satu sama lain. Lesson study bukan untuk menilai guru, tapi untuk bersama-sama belajar dan memperbaiki praktik pengajaran secara berkelanjutan.
Langkah-langkah yang biasanya dilakukan dalam pelaksanaan lesson study. Yang pertama, perencanaan. Jadi, guru-guru itu berdiskusi untuk merancang pembelajaran yang akan menjadi objek kajian. Mereka mempertimbangkan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, metode, dan media yang akan digunakan. Dan yang kedua, pelaksanaan. Jadi, salah satu guru melaksanakan rencana pelajaran di hadapan siswa yang sebenarnya, sementara guru lain mengamati prosesnya secara seksama terutama pada respon siswa. Dan yang terakhir, refleksi. Jadi, guru itu berdiskusi kembali untuk membahas hasil pengamatan, mengevaluasi efektivitas pembelajaran, dan menyusun perbaikan untuk siklus selanjutnya. Refleksi ini bersifat konstruktif dan penuh pembelajaran, bukan kritik. Teman-teman udah ada yang tahu belum? Peran guru dalam setiap tahapan lesson study itu apa aja? Yang pertama itu ada perencanaan. Jadi, guru itu bertindak sebagai perancang pembelajaran kolaboratif. Mereka berbagi ide, mendalami kurikulum, dan memikirkan pendekatan yang paling cocok untuk siswa mereka. Selanjutnya, pelaksanaan. Jadi, satu guru menjalankan pembelajaran berdasarkan rencana yang telah disusun, sementara guru lain mengamati proses belajar siswa, bukan kinerja guru. Nah, yang terakhir itu ada refleksi. Semua guru memberikan masukan berdasarkan data observasi. Refleksi bukan ajang menyalahkan, tapi forum saling belajar dan saling memperkaya wawasan. Jadi, guru belajar dari pengalaman nyata, bukan teori semata.